Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai dasar-dasar teori bilangan. Sebelum itu kami akan memperkenalkan diri. Saya Rahman Ilyas Al-Kahfi dengan 3 NIM akhir 044. Perkenalkan, nama saya Solana Nafisa dengan NIM belakang 051. Perkenalkan, nama saya Intan Febio Putri Dinsi Debutar dengan NIM belakang 065. Perkenalkan, nama saya Muhammad Nur Alam dengan NIM 22105111068. Saya Farel Bayhaki dengan NIM belakang 073. Jadi yang pertama ada bilangan prima. Untuk definisi bilangan prima, di mana bilangan prima adalah bilangan bulat yang memiliki dua faktor, yaitu satu dan bilangan itu sendiri. Artinya, bilangan prima adalah bilangan yang hanya dapat dibagi oleh dua bilangan, yaitu bilangan satu dan dirinya sendiri tanpa bisa dibagi oleh bilangan lain. Bilangan komposit adalah bilangan asli, bilangan bulat positif yang nilainya lebih dari 1 dan tidak termasuk bilangan prima. Bilangan yang mempunyai dua faktor lebih pada umumnya termasuk sebagai bilangan komposit. Hal itu berarti bahwa bilangan komposit harus habis dibagi oleh bilangan selain satu dan bilangan itu sendiri. Sifat dasar bilangan prima: semua bilangan prima berakhiran 1, 3, 7, atau 9. P adalah bilangan prima jika dan hanya jika P sama dengan N-1 adalah Euler-Thornton. Jika P adalah bilangan prima dan P membagi AB yang merupakan hasil kali 2 bilangan bulat, maka P membagi A atau P membagi B. Hal ini dibuktikan oleh Euler dan dikenal sebagai teorema Euler. Jika P adalah bilangan prima dan A sembarang bilangan bulat, maka A pangkat P sama dengan A habis dibagi oleh P. Selanjutnya, jika P adalah bilangan prima selain 2 dan 5, maka 1 per P selalu menghasilkan bilangan dengan angka desimal berulang yang perulangannya terjadi dalam periode P-1 atau faktor dari P-1. Selanjutnya, algoritma uji keprimaan sederhana seperti uji pembagi bisa dilihat di dalam PPT dengan nilai A, B sama dengan A faktorial per B faktorial A min B faktorial. Pembilang dari nilai binominal tersebut habis dibagi P sehingga nilai dari binominal tersebut konkuren dengan 0 mod P. P per X sama dengan 0 mod P sehingga A plus 1 pangkat P sama dengan A pangkat P plus 1. Karena A pangkat P sama dengan A mod P, maka A plus 1 P sama dengan A setara dengan A P plus 1 setara dengan A plus 1 mod P, sehingga terbukti bahwa A pangkat P setara dengan A mod P. Selanjutnya ada pembagi dan kelipatan. Pembagi dan kelipatan adalah konsep matematika yang sangat penting. Pembagi suatu bilangan bulat dalam matematika juga disebut sebagai faktor, adalah suatu bilangan bulat yang dapat dikalikan oleh sejumlah bilangan bulat untuk menghasilkan bilangan tersebut. Kelipatan adalah bilangan-bilangan hasil perkalian antara suatu bilangan dengan bilangan bulat positif 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, dan seterusnya. Contoh kelipatan dari 3 adalah 3, 6, 9, 12, dan seterusnya. Faktorisasi bilangan komposit menjadi faktor prima. Faktorisasi bilangan prima adalah pecahan bilangan komposit yang terdiri dari bilangan-bilangan pembagi yang lebih kecil dari hasil perkalian dan dari bilangan-bilangan tersebut sama dengan bilangan komposit yang disebutkan. Contohnya, faktorisasi prima bilangan 84 adalah 2 kali 2 kali 2 kali 7, di mana bilangan 2 dan 3 dan 7 adalah bilangan prima dan bilangan pembagi 84. Faktorisasi prima dapat dilakukan dengan membagi bilangan komposit dengan bilangan prima terkecil yang membaginya habis, kemudian membagi hasilnya dengan bilangan prima terkecil yang membaginya habis, dan seterusnya hingga hasilnya adalah 1. Di PPT kita dapat melihat contoh, yaitu tentukan faktor prima dan faktorisasi prima dari bilangan 18, di mana faktornya ada 1, 2, 3, 6, 9, 8, 18, faktor primanya 2 dan 3, faktorisasi prima 2 dan 3, 2. Selanjutnya, algoritma Euclidean untuk menemukan FVB. FVB AB dengan A lebih kecil daripada B dan AB merupakan bilangan positif dapat ditemukan dengan melakukan pengulangan algoritma pembagian berikut. Dapat dilihat di PPT. Proses pembagian tersebut diulangi hingga sisa hasil baginya 0, dan FVB AB ditentukan dari sisa terakhir dari pembagian di atas yang bukan 0. Misal akan ditentukan FVB dari 720 dan 246 menggunakan algoritma Euler.
Maka algoritma pembagian untuk menentukan FPB adalah sebagai berikut. Dapat dilihat di PPT 720 sama dengan 2 kali 246 plus 228. 246 sama dengan 1 kali 228 plus 18. 228 sama dengan 12 kali 18 plus 12. 18 sama dengan 1 kali 12 plus 6. 12 sama dengan 2 kali 6 plus 0. Algoritma pembagian selesai ketika iterasi 5 karena sisa pembagian mencapai 0. Maka FPB 720 dan 246 yang dimaksud adalah sisa pembagian terakhir sebelum 0, yaitu 6. Cara dia merupakan alur penentuan FPB 720 dan 246 menggunakan algoritma Elliott. Terima kasih. Yang ketiga, teorema dasar aritmatika. Teorema dasar aritmatika menyatakan bahwa setiap bilangan bulat positif yang nilainya lebih besar daripada 1 dapat diuraikan secara unik sebagai hasil perkalian faktor-faktor prima. Dengan kata lain, jika terdapat bilangan bulat positif apapun yang nilainya lebih besar daripada 1, faktorisasi primanya akan selalu memiliki bentuk yang sama meskipun faktor-faktornya mungkin berbeda. Contoh teorema dasar aritmatika. Misalkan bilangan 12, faktorisasi prima dari 12 adalah 2 pangkat 2 kali 3 pangkat 1. Faktorisasi ini terdiri dari faktor-faktor prima 2 dan 3 dengan eksponen 3 dan 1 masing-masing. Contoh lainnya adalah 120. Faktorisasi prima dari 120 adalah 2 pangkat 3 dikali 3 pangkat 1 dikali 5 pangkat 1. Faktorisasi prima ini terdiri dari faktor-faktor prima 2, 3, dan 5 dengan eksponen 3, 1, dan 1 masing-masing. Selanjutnya, uniqueness faktorisasi prima dalam bilangan bulat. Uniqueness faktorisasi prima adalah faktorisasi prima dari sebuah bilangan bulat hanya unik sampai pada urutan faktor-faktor primanya. Artinya, walaupun suatu faktorisasi prima diubah urutan faktor-faktor primanya, faktorisasi tersebut akan tetap mempresentasikan bilangan yang sama. Contoh uniqueness faktorisasi prima dalam bilangan bulat. Misalkan terdapat bilangan 24. Faktorisasi prima dari 24 adalah 2 pangkat 3 dikali 3 pangkat 1. Dapat dilihat bahwa faktorisasi ini terdiri dari faktor-faktor prima 2 dan 3 dengan eksponen 3 dan 1 masing-masing. Mengubah urutan faktor-faktor ini akan tetap mendapatkan hasil yang sama. Misalkan kita ubah menjadi 3 pangkat 1 dikali 2 pangkat 3, maka akan tetap menghasilkan bilangan 24. Yang keempat yaitu kongruensi dan modularitas. Definisi kongruensi modulo. Kongruensi adalah konsep dalam matematika yang berkaitan dengan kesamaan sisa hasil bagi dua bilangan ketika dibagi dengan bilangan tertentu. Modulo adalah bilangan yang digunakan sebagai basis untuk mengatur kongruensi. Misalkan diberikan bilangan bulat A, B, dan M dengan M lebih besar daripada 0. A akan dikatakan kongruen dengan B modulo M jika A dan B memiliki sisa yang sama ketika dibagi oleh M. Sifat-sifat kongruensi. Yang pertama yaitu refleksivitas. Untuk setiap bilangan bulat A dan M yang lebih besar daripada 0, A kongruen dengan A modulo M. Yang kedua yaitu simetris. A kongruen dengan B modulo M sama dengan B kongruen dengan A modulo M. Yang ketiga yaitu transivitas. A kongruen dengan B modulo M, B kongruen dengan C modulo M, maka A kongruen dengan C modulo M. Yang keempat yaitu penambahan. A kongruen dengan B modulo M, C kongruen dengan D modulo M, maka A ditambah C kongruen dengan B ditambah D modulo M. Yang kelima yaitu pengurangan. A kongruen dengan B modulo M, C kongruen dengan D modulo M, maka A dikurang C kongruen dengan B dikurang D modulo M. Yang keenam dan yang terakhir yaitu perkalian. A kongruen dengan B modulo M, C kongruen dengan D modulo M, maka A kali C
kongruen dengan B dikali D modulo M. Operasi aritmatika dalam kelas kongruensi. Kelas kongruensi adalah himpunan semua bilangan bulat yang kongruen dengan bilangan tertentu modulo M. Kelas kongruensi A modulo M biasanya dilambangkan sebagai A modulo M. Kelas kongruensi dapat digunakan dalam operasi aritmatika. Misalkan terdapat kelas kongruensi A modulo M dan B modulo M. Operasi aritmatika dalam kelas kongruensi artinya melakukan operasi pada representatif A dan B, lalu mengambil sisa hasil bagi dengan M untuk mendapatkan hasil dalam bentuk kelas kongruensi. Misalkan modulo M sama dengan 5, A sama dengan 12, dan B sama dengan 8. A kongruen dengan 2 modulo 5 karena 12 jika dibagi dengan 5 akan bersisa 2. B kongruen dengan 3 modulo 5 karena 8 jika dibagi dengan 5 akan bersisa 3. Lalu dibuatlah kelas kongruensi, didapatkan dua kelas kongruensi, A modulo 5 dan B modulo 5. Setelah itu, coba operasi aritmatika pada kelas kongruensi tersebut. Operasi penambahan, A modulo 5 ditambah B modulo 5 sama dengan 2 modulo 5 ditambah 3 modulo 5 akan menghasilkan 5 modulo 5 sama dengan 0 modulo 5. Operasi perkalian, A modulo 5 dikali dengan B modulo 5 sama dengan 2 modulo 5 dikali 3 modulo 5 sama dengan 6 modulo 5 sama dengan 1 modulo 5. Selanjutnya yaitu sifat-sifat bilangan bulat khusus. Yang pertama yaitu bilangan ganjil dan genap. Bilangan ganjil adalah bilangan yang tidak habis dibagi 2 dengan sisa 0, sedangkan bilangan genap adalah bilangan yang habis dibagi 2 tanpa sisa. Contohnya, bilangan ganjil ada 3, 7, 11, 19, dan seterusnya. Dan bilangan genap ada 2, 4, 6, 10, dan seterusnya. Hubungannya, setiap bilangan genap dapat ditulis dengan 2n dan setiap bilangan ganjil sebagai 2n plus 1, di mana n adalah bilangan bulat. Sifat operasi hitung pada ganjil dan genap. Yang pertama, pada sifat penjumlahan, ganjil ditambah ganjil sama dengan genap. Ganjil ditambah genap sama dengan ganjil. Genap ditambah genap sama dengan genap. Pada sifat pengurangan, ganjil dikurangi ganjil sama dengan genap. Genap dikurangi ganjil sama dengan ganjil. Genap dikurangi genap sama dengan genap. Pada sifat perkalian, ganjil dikali ganjil sama dengan ganjil. Genap dikali ganjil sama dengan genap. Genap dikali genap sama dengan genap. Pada sifat pembagian, bilangan ganjil adalah bilangan yang tidak akan habis jika dibagi dengan angka 2. Dan bilangan genap adalah bilangan yang akan habis jika dibagi dengan angka 2. Yang kedua ada bilangan positif dan negatif. Bilangan positif adalah bilangan yang lebih besar dari 0, sementara bilangan negatif adalah bilangan yang lebih kecil dari 0. Contohnya bilangan positif yaitu 1, 5, 11, 20. Dan contohnya bilangan negatif yaitu min 3, min 7, min 10, dan min 17. Operasinya, penjumlahan bilangan positif dan negatif akan menghasilkan bilangan yang lebih besar atau lebih kecil tergantung pada besaran bilangan. Pada penjumlahan, positif ditambah positif sama dengan positif, negatif ditambah negatif sama dengan negatif, positif ditambah negatif, hasilnya bisa positif dan bisa juga negatif, begitu pula sebaliknya. Pada pengurangan, positif dikurangi positif sama dengan bisa menjadi positif maupun negatif. Negatif dikurangi negatif bisa positif, bisa juga negatif. Positif dikurangi negatif sama dengan positif. Negatif dikurangi positif sama dengan negatif. Pada perkalian dan pembagian, sistem operasinya sama, yaitu jika positif dikali positif sama dengan positif, negatif dikali negatif sama dengan positif, positif dikali negatif sama dengan negatif, negatif dikali positif sama dengan negatif. Begitu pula pada pembagian. Yang ketiga ada bilangan prima dan bilangan komposit. Bilangan prima yaitu bilangannya hanya memiliki 2 pembagi positif, yaitu 1 dan dirinya sendiri. Sedangkan bilangan komposit memiliki lebih dari 2 pembagi positif, yaitu 1, dirinya sendiri, dan faktor lainnya. Contoh bilangan prima yaitu 2, 3, 5, 7, 11, dan seterusnya. Contoh bilangan komposit yaitu 4, faktor dari 4 itu 1, 2, 4, dan 6 faktornya itu 1, 2, 3, 6. Mengapa bilangan prima itu penting? Bilangan prima
dapat digunakan dalam enkripsi RSA dalam kriptografi modern. Nah, misalnya kita mau mencoba memeriksa apakah bilangan 13 itu adalah bilangan prima atau bukan. Nah, kita akan mencari dulu faktor dari 13 itu ada bilangan apa aja. Nah, setelah ditemukan ternyata faktor dari bilangan 13 yaitu 1 dan 13. Nah, karena bilangan 13 hanya memiliki dua faktor yang berbeda yaitu 1 dan 13, maka bilangan 13 adalah bilangan prima. Begitu juga dengan bilangan 10. Kita akan mencari faktornya dulu, dan setelah kita mengetahui bahwa faktor dari 10 itu berisi lebih dari 1 dan bilangan itu sendiri, maka bilangan itu disebut dengan bilangan komposit. Yang keempat yaitu bilangan relatif prima atau coprime. Bilangan relatif prima juga dikenal sebagai bilangan coprime atau bilangan saling prima. Hal ini mengacu pada dua atau lebih bilangan bulat yang tidak memiliki faktor persekutuan terbesar atau FPB selain dari 1. Dengan kata lain, dua bilangan dikatakan relatif prima jika FPB mereka adalah 1. Contohnya, angka 14 dan 15 termasuk relatif prima karena FPB mereka sama dengan 1. Bilangan relatif prima ini digunakan dalam pembuatan fraksi sederhana dan dalam beberapa algoritma kriptografi. Nah, misalnya kita ingin memeriksa apakah bilangan 21 dan 40 adalah bilangan relatif prima atau tidak. Kita akan mencari dulu faktor dari bilangan-bilangan tersebut, yaitu 21 faktornya ada 1, 3, 7, 21, dan 40 faktornya ada 1, 2, 4, 5, 8, 10, 20, dan 40. Nah, karena kita bisa melihat bahwa FPB dari 21 dan 40 adalah 1, karena tidak ada faktor selain 1 yang dapat membagi kedua bilangan tersebut. Maka kedua bilangan tersebut dapat dikatakan bilangan relatif prima. Selanjutnya ada teorema residu Cina. Teorema residu Cina adalah sebuah teorema dalam teori bilangan yang menyatakan bahwa jika kita memiliki sejumlah persamaan kongruensi dengan model saling relatif prima, maka ada solusi unik untuk sistem tersebut yang dapat dihitung menggunakan metode tertentu. Teorema residu Cina mengizinkan penggabungan beberapa persamaan kongruensi untuk membentuk satu persamaan. Jika M1, M2, M3, dan M seterusnya sampai MK adalah bilangan bulat yang saling relatif prima, dan A1, A2, A3, dan seterusnya sampai AK adalah sisa kongruensi terkait, maka ada solusi unik hingga modulo M sama dengan M1 dikali M2 dikali M3 dikali M seterusnya dikali MK. Contoh penggunaan teorema residu Cina dalam menyelesaikan sistem kongruensi. Misalnya kita memiliki beberapa persamaan seperti ini. X harus memberikan sisa 2 saat dibagi 3. X harus memberikan sisa 3 saat dibagi 5, dan X harus memberikan sisa 2 saat dibagi 7. Nah, maka langkah pertama kita harus melihat apakah bilangan yang memberikan sisa 2 saat dibagi 3, sisa 3 saat dibagi 5, dan sisa 2 saat dibagi 7 itu bisa ditemukan atau tidak. Nah, yang pertama-tama kita akan menghitung N dengan mengalihkan semua bilangan modulo bersama-sama, yaitu N sama dengan 3 dikali 5 dikali 7 sama dengan 105. Nah, selanjutnya kita menghitung N1, N2, dan N3 dengan membagi N masing-masing dengan modulo dengan N1 sama dengan 105 dibagi 3 yaitu 35, N2 105 dibagi 5 sama dengan 21, dan N3 105 dibagi 7 sama dengan 15. Kemudian kita mencari Y1, Y2, dan Y3 yang jika dikalikan dengan N1, N2, dan 3 akan menghasilkan sisa 1 saat dibagi masing-masing modulo. Misalnya Y1 adalah 2 karena 35 dikali 2 itu setara dengan 1 mod 3. Nah, kita akan melakukan hal yang sama untuk Y2 dan Y3. Selanjutnya, langkah yang terakhir, kita bisa menggabungkan semua ini untuk mendapatkan solusi X, yaitu X sama dengan 2 dikali 35 dikali Y1 ditambah 3 dikali 21 dikali Y2 ditambah 2 dikali 15 dikali Y3 persen 105. Ini akan memberi kita bilangan yang memberikan sisa 2 saat dibagi 3, sisa 3 saat dibagi 5, dan sisa 2 saat dibagi 7. Jadi, teorema residu Cina membantu kita menyelesaikan masalah ini dengan cara menggabungkan beberapa persamaan kongruensi dan menghasilkan solusi yang sesuai. Lalu yang ketujuh yaitu fungsi Euler dan fungsi Totian. Pertama, pengenalan terhadap fungsi Euler atau phi. Fungsi Euler juga dikenal sebagai fungsi Totian atau phi. Adalah fungsi matematika yang menghitung jumlah bilangan bulat positif yang relatif prima dengan suatu bilangan bulat positif tertentu.
Dalam kata lain, Vn menghitung beberapa banyak bilangan dari 1 hingga n-1 yang memiliki faktor persekutuan terbesar atau FPB dengan 1 dengan n. Contoh untuk n sama dengan 10, bilangan relatif prima dengan 10 adalah 1, 3, 7, dan 9. Jadi P10 sama dengan 4. Lalu sifat-sifat fungsi Euler dan perhitungan nilainya. Beberapa sifat penting dari fungsi Euler adalah, yang pertama, jika P adalah bilangan prima, maka Pi P sama dengan P-1. Lalu jika A dan B relatif prima, maka Pi A kali B sama dengan Pi A dikali Pi B. Contohnya untuk P sama dengan 7, maka Pi 7 sama dengan 6. Lalu untuk A sama dengan 5 dan B sama dengan 8 yang relatif prima, Pi 5 sama dengan 4 dan Pi 8 juga 4, maka Pi 5 dikali 8 yaitu 16. Selanjutnya teorema Euler-Totian tentang kongruensi dan relatif prima. Teorema Euler tentang kongruensi menyatakan bahwa jika A dan N relatif prima, maka A pangkat Pi N sama dengan 1 mod N. Ini berarti bahwa jika A dan N relatif prima, maka A dipangkatkan dengan Pi N, dan hasilnya diambil modulo N akan menghasilkan sisa 1. Lalu contohnya jika N sama dengan 10 dan A sama dengan 3 yang relatif prima, maka Pi 10 sama dengan 4 dan 3 pangkat 4 sama dengan 81. Lalu jika kita mengambil 81 mod 10, hasilnya adalah 1. Lalu materi yang ke-8 yaitu teorema Fermat dan teorema Euler. Pertama, pernyataan teorema Fermat dan teorema Euler. Teorema Fermat menyatakan bahwa jika P adalah bilangan prima dan A adalah bilangan bulat yang tidak habis dibagi oleh P, maka A pangkat P-1 sama dengan 1 mod P. Lalu teorema Euler adalah generalisasi dari teorema Fermat. Jadi jika A dan N relatif prima, maka A pangkat Vn sama dengan 1 mod N. Lalu penggunaan teorema ini dalam kriptografi dan algoritma enkripsi seperti RSA. Teorema Fermat dan Euler memiliki aplikasi penting dalam kriptografi, terutama dalam algoritma enkripsi seperti RSA. RSA menggunakan prinsip bahwa menghitung pangkat modulo dari suatu bilangan dengan eksponen tertentu sangatlah mudah. Tetapi mencari faktor-faktor dari hasil operasi ini sangat sulit, terutama jika bilangan tersebut besar dan faktornya tidak diketahui. Contoh penggunaannya, dalam algoritma RSA, pemilih kunci dapat memilih dua bilangan prima besar, yaitu P dan Q, dan menghitung nilai N sama dengan P dikali Q, dan Pn sama dengan P-1 dikali Q-1. Kemudian mereka menggunakan nilai Pn untuk menghasilkan kunci enkripsi dan dekripsi, serta menghitung sisa hasil pemangkatan modulo untuk melakukan enkripsi dan dekripsi pesan. Melalui poin-poin di atas ini, kita dapat melihat bagaimana fungsi Euler, teorema Euler, dan teorema Fermat memiliki peran yang signifikan dalam matematika dan kriptografi modern. Yang ke-9 ada bilangan prima khusus. Bilangan prima khusus itu dibagi menjadi dua, yaitu bilangan prima Mersenne dan bilangan prima Fermat. Bilangan prima Mersenne adalah bilangan prima yang memiliki bentuk 2 pangkat P-1. Sedangkan yang bilangan prima Fermat adalah bilangan prima Fermat itu memiliki bentuk 2 pangkat N plus 1. Contoh bilangan prima Mersenne yaitu, contohnya itu 3 adalah bilangan prima Mersenne. Karena 2 pangkat 3 min 1 itu merupakan 7. 7 itu adalah bilangan prima. Contoh bilangan prima Fermat yaitu misalkan N-nya itu sama dengan 0. Maka 2 pangkat 0 plus 1 sama dengan 3. 3 itu merupakan bilangan prima Fermat. Lalu selanjutnya ada karakteristik dan penggunaan bilangan prima khusus. Bilangan prima Mersenne dan Fermat memiliki peran penting dalam teori bilangan dan kriptografi. Bilangan prima Mersenne digunakan dalam pengujian keprimaan dan dalam pembangunan bilangan prima besar untuk kriptografi. Bilangan prima Fermat sering digunakan dalam pembangunan metode enkripsi dan kriptografi modern. Yang ke-10 ada persamaan Diophantine. Konsep persamaan Diophantine. Persamaan Diophantine adalah persamaan polinomial yang umumnya membuat 2 atau lebih variabel dengan solusi berupa bilangan bulat. Ada beberapa jenis persamaan Diophantine, di antaranya persamaan linear Diophantine. Misalnya yaitu
AX plus BY sama dengan C. Kata Diofantin ini sendiri berasal dari nama Diophantus, ahli matematika asal Alexandria. Metode menyelesaikan persamaan Diofantin, contohnya ada 21X plus 9Y sama dengan 75. Yang pertama kita cari FVB dulu dari 21 dan 9. FVB 21 dan 9 ditemukan yaitu 3. Dan 75 juga FVB-nya 3. Maka persamaan ini memiliki solusi. Yang kedua, sekarang kita akan menggunakan algoritma Euclid diperluas untuk menemukan solusi X dan Y. 21X plus 9Y sama dengan 75 kita bagi dengan 3, maka akan menjadi 7X plus 3Y sama dengan 25. 7X plus 3Y sama dengan 25, 7-nya kita perluas menjadi 2 kali 3 tambah 1, 3-nya kita perluas jadi 3 kali 1 plus 0. Karena 0 kita tidak gunakan, kita menggunakan yang 7. Yang 7 ini pindah ruas dengan 1, jadi 1 sama dengan 7 dikurang 2 kali 3. Kita kalikan semuanya dengan 25. Menjadi 25 sama dengan 25 dikali 7 min 2 kali 3. Kita pecah lagi menjadi 25 sama dengan 25 kali 7 min 25 kali 2 kali 3. Pecah lagi menjadi 25 sama dengan 25 kali 7 dikurang 50 kali 3. Dan ditemukan X-nya yaitu 25 dan Y-nya sama dengan min 50. Sekian presentasi dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.